Anak, ya, anak adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada kita dan dipercayakan untuk membesarkan dari bayi hingga dewasa. Tentu saja, anak juga merupakan sebuah buah cinta dari pasangan yang saling mencintai. Kelahiran anak tentu saja sangat ditunggu-tunggu oleh pasangan suami dan istri. Dengan kehadiran anak, makin lengkaplah kebahagiaan rumah tangga. Namun kondisi berbeda dirasakan oleh istri almarhum Sapri yang justru melahirkan anak keduanya ketika suami tercintanya yaitu almarhum Sapri telah pergi untuk selamanya. Maka kini yang dirasakan oleh istri almarhum Sapri adalah antara kebahagiaan dan kesedihan bercampur menjadi satu. Irma Suryatin pun mengisahkan bagaimana suaminya mendambakan bayi berjenis kelamin laki-laki yang ternyata harapannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan almarhum Sapri pun sudah bersiap-siap untuk izin syuting ketika dirinya melahirkan. Namun sayang, takdir berkata lain. Almarhum Sapri belum sempat melihat anak laki-laki yang sudah lama diimpikannya. Maka inilah curahan hati Irma Suryatin hingga meneteskan air mata karena ketika dirinya melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin laki-laki, almarhum Sapri telah pergi untuk selamanya. Sedih banget kayak harusnya papanya yang ngajarin, tapi malah omnya. Ya kalau masih ada ya pasti dia nemenin. Dia kan semangat, dia lagi semangat banget, pengen nemenin jagoannya lahir, dia bilang gitu. Pasti selalu dampingin aku terus gitu. Sedih, bahagia gitu, maksudnya ingat papahnya gitu kan. Iya, pengen banget punya anak cowok, Mbak. Iya, maksudnya kakaknya kan udah cewek, dia bilang ntar anak kedua bener-bener cowok ya Mam gitu. Iya, insya Allah aku temenin, walaupun syuting nanti aku izin, kata kayak gitu. Aku izin mau nemenin kamu lahiran, katanya. Berarti dia pengen nemenin, dia semangat banget pengen nemenin. Papa kamu itu orang yang baik hati itu. Pasti juga dia juga banyak dengar dari cerita orang juga. Cuma papanya itu baik banget, sama siapapun baik. Dia rajin sedekah orangnya, kalau punya uang tuh nggak pelit sama siapapun. Namun di balik kesedihannya, Irma Suryatin pun mau tidak mau harus kuat menyadari bahwa kini almarhum Sapri tidak akan ada lagi di sampingnya, menemaninya untuk membesarkan kedua buah hatinya, terkhusus anak keduanya yang baru saja dilahirkan. Bayang-bayang akan membesarkan kedua buah hatinya kini telah menjadi kenyataan yang menyedihkan. Alasan bahwa dirinya harus kuat membesarkan kedua buah hatinya agar almarhum Sapri dapat beristirahat dengan tenang di akhirat. Jadi sebisa mungkin saya harus kuat demi Sherin juga. Karena Sherin kan masih kecil Kak. Jadi demi anak-anak harus kuat. Biar dia juga, biar papanya juga gak khawatir gitu. Kalau saya lemah, gimana anak-anak? Jadi anak yang pintar, soleha. Kakak Sherin juga jadi anak yang soleha. Biar papa bangga di sana. Biar papa bangga ya di surga ngeliat kita bahagia. Kita harus kuat dan semangat. Untuk papa, papa, kita ikhlas. Papa yang tenang di sana ya Pak. Setelah sekian lama berumah tangga, tentu saja akan timbul kenangan manis saat masih bersama. Suatu hal yang paling diingat adalah ketika almarhum Sapri memberikannya uang untuk keperluan bayi mereka.
Sungguh, Irma Suryatin tidak menyangka bahwa momen tersebut akan menjadi momen di mana almarhum Sapri tak lama lagi akan meninggalkan dirinya untuk selamanya. Selain itu, Irma Suryatin pun mengenang benda favorit almarhum Sapri, yaitu sebuah bantal. Dan kini, ketika Irma Suryatin sangat merindukan almarhum Sapri, bantal tersebutlah yang akan dipeluknya. Karena dengan memeluk bantal favorit almarhum Sapri, Irma Suryatin seakan-akan merasakan kehadiran almarhum Sapri di sampingnya. Dikasih uang sama papahnya, suruh beli baju dede. Ini kita bawa sedikit sih buat salin di rumah sakit. Baju-baju dede, ini topinya, ini kaosnya. Kalau baju cowok ya biasalah kaos paling, pedongan. Saya juga bawa bantal kesayangan Bang Sapri ini. Oke. Iya, walaupun dia udah nggak ada, kayaknya kayak masih ditemenin aja nih. Kalau tidur meluk ini. Ini bantal aku yang beli sama Sherin. Kata Sherin, ini bantal aku nih Pak, katanya gitu. Tapi bakal berebutan sama dia, sama papahnya. Biasanya dia mah selalu ngalah sama Sherin ya apa aja. Tapi kalau bantal ini dia nggak mau ngalah, Sherin yang ngalah. Yaudah tuh papa pakai, dipeluk-peluk dah tuh bantal katanya. Sampai sebelum dia dirawat nih masih dipeluk aja ini bantal. Ini kalau dia udah mandi, udah bersih-bersih, udah dia meluk bantal ini sama meluk Sherin. Kayak meluk papa. Baunya masih ada. Maka kini bayi berjenis kelamin laki-laki telah lahir. Seperti harapan almarhum Sapri yang menginginkan kehadiran seorang anak laki-laki di keluarganya, Irma Suryatin pun memberikan nama bayi yang baru dilahirkannya, yaitu Irsan Muhammad Kafi, nama yang telah disiapkan almarhum sebelum ajal menjemputnya. Lalu apa arti dari nama yang dipersiapkan oleh almarhum Sapri? Alhamdulillah Dede lahir sehat walafiat. Berat badannya 2,8, terus panjangnya 48 cm, sehat. Sayanya juga sehat, alhamdulillah. Ya, kendalanya nggak sesuai sama rencana, nggak sesuai sama jadwal sesarnya. Tadinya kan jadwalnya hari Selasa tanggal 18 Mei. Ternyata pas tanggal 15 Mei itu malam minggu sayanya udah mules duluan. Udah mules sama flek. Ya udah langsung buru-buru ke rumah sakit. Dede agak kuning, jadi harus disinar dulu 2 hari di sini. Namanya Irsan Muhammad Kafi. Panggilnya kan namanya siapa? Panggilnya Kafi, kata papanya. Panggilannya Kafi aja, dia suka sholawat Kafi, katanya gitu. Irsan Muhammad Kafi artinya, Irsannya itu nama gabungan aku sama papahnya Sherin, Irma, Sapri, Sherin. Kalau Muhammad Kafinya itu kata papahnya laki-laki yang terpuji, katanya gitu. Pengen kayak bapaknya, baik ke semua orang, rajin sedekah gitu, jadi anak yang soleh. Almarhum bulan puasa senang banget sama salawat Allahul Kafi ya kan, dia selalu salawat itu Allahul Kafi. Nah sempat bilang nih sama sang istri nih ya, nah, gimana nama kita nih, kita kasih nama belakangnya Muhammad Kafi gitu kan. Kebaikan almarhum Sapri sangat terkenang di kalangan para teman dan sahabatnya. Canda tawanya selalu mengiringi kebaikan yang diberikan oleh almarhum Sapri. Dan buah kebaikan dari almarhum Sapri adalah bentuk kepedulian dari teman-temannya yang berasal dari para selebriti. Salah satunya adalah Ruben Onsu yang membiayai persalinan istri almarhum Sapri. Nah, sebenarnya aku tuh udah di WhatsApp sama dia. Karena dia suka bercanda, saya sama dia tuh suka bercanda deh pokoknya. Karena ada salah satu outlet makanan saya tuh deket rumah dia. Jadi kadang-kadang, woi gue beli minuman lo, woi. Jadi suka bercanda-bercanda gak penting. Nah terus dia kemarin tuh bercanda. Nah dia ngomong, Ben buat lo bisa bantu gue gak buat biaya lahiran? Gitu katanya. Terus
lahiran lah kapan buntingnya bininya gitu. Jadi maksudnya nggak saya pikir bercanda gitu, karena dia kan suka kayak gitu kan. Kalau saya lagi lewat juga, kalau saya lagi gemuk banget gitu, woi bunting loh gitu, dia suka bercandaan gimana sih gitu. Gini, itu sebenarnya saya ingin membalas apa yang menjadi permintaan beliau sebenarnya, karena beliau minta berapapun bantu-bantulah gitu. Jadi buat saya nggak usah berapapun lah, langsung di cover semua aja gitu. Saya sudah minta adiknya urus semua prosesnya, karena dikit lagi tanggal 18 lahiran kan gitu. Terakhir saya tanya tuh, berapa Dol terakhir saldo? Sekian Kak gitu. Oke, saya berarti udah tahu tugasnya apa yang saya harus lakukan. Jadi makanya teman-teman yang ada di acara yang bareng sama Sapri semuanya juga udah kita share nomor rekeningnya, jadi langsung transfer ke rekeningnya Sapri gitu. Kalau buat saya mah kalau lagi suatu yang kesusahan, saya lebih seneng hadir gitu dibanding ada yang pesta gitu. Kalau pesta mah masih bisa antaran-antaran lah gitu. Tapi kalau kesusahan, karena saya berangkat dari orang susah sih Mbak gitu, jadinya saya tahu betul sebenarnya pada saat itu yang saya harapkan tuh apa gitu. Nah karena saya tidak dapatkan itu, akhirnya saya mencoba melakukannya sekarang ini dengan cara saya gitu. Saya nggak mikirin baliknya Mbak, saya emang nggak mikirin baliknya. Tapi yang saya pikirkan adalah kalau pada saat itu gue di posisi itu, gue maunya orang ngelakuin gue untuk gue ini begini. Jadi itu yang saya lakukan gitu. Jadi ketika saya waktu itu lagi meratap lagi nih, sebenarnya saya kepengen ada sosok yang begini, ada yang gini gitu. Jadi, nah itu yang saya lakukan sekarang ini gitu. Saya nggak berpikir akan berbalik, akan ini. Enggak lah, saya nggak mikir gitu. Buat saya itu udah semua Tuhan yang ngatur gitu. Udah rezeki, pahala kita, tingkah kita, semua kita, ya mungkin menurut kita sopan. Tapi kalau ada orang yang tersakiti dengan kalimat itu kan tetap akan jadinya dosa gitu. Jadi saya juga bukan orang yang benar, saya juga bukan orang yang baik. Tapi minimal saya bisa menjadi saya bisa berguna lah buat orang-orang sekeliling saya lah. Nggak usah orang banyak lah, saya bisa berguna untuk orang sekeliling saya. Enggak lah, gue mah karena ngikutin hati aja gitu. Jadi bukan karena sesuatu yang itu, enggak. Jadi memang karena hati gue tergerak, ya langsung aja gitu. Jadi ya nggak usah pakai mikir gitu. Saya tahu ketika mendengarkan ceritanya ini, oh berarti solusi yang harus gue lakukan kan. Jadi dari hasil cerita itu apa yang harus lu lakukan gitu. Jadi kalau orang lu cerita cuma dengan kata sabar, ya orang sabar juga bisa ngomong sabar. Solusinya apa? Itu kan gitu. Tapi pernah nggak kok di titik terendah atau titik paling susah mendapat sebuah bantuan yang enggak ya malah. Enggak malah. Karena itu gue membalas itu semua sekarang. Gak ada, wah gue mah dulu mah salah satu orang yang dihina, boro dilihat, muka ada jerawat aja, istilahnya disuruh keluar dari tempat casting gitu. Jadi biasalah itu, gue sudah melewati itu. Makanya ketika ada dalam suasana yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan, saya akan melakukan dengan cara saya gitu. Tapi ketika saya menyerah dan yang lainnya, pasti saya akan minta bantuan orang lain gitu. itu mungkin pelajaran yang mungkin Koko dapat ketika Iya harus gitu sih, karena ya buat saya sekarang lu bisa makan enak belum tentu besok bisa. Sekarang lu bisa ngomong begini belum tentu besok lu juga nggak ketemu gue gitu. Jadi kan orang kan ya umur, nasib, ajal, maut udah Tuhan yang ngatur. Kita punya rencana, kita punya keinginan, punya halu. Tapi kalau kata Tuhan selesai lo selesai, bahagia lo bahagia. Tapi berserah aja. Itu saya kaget tuh Kak. Kemarin saya masuk ruang operasi itu jam 7:30 ya. Saya foto, saya kan sosmed Bang Sapri, Instagram sementara saya pegang kan. Saya masukin sosmed, tiba-tiba 5 menit Ruben nelpon. Dol, lagi di mana katanya? Lagi di rumah sakit, lagi mau operasi. Kok kata Ruben nanya, kok nggak tanggal 18? Saya jelasin kan yang tadi itu karena udah ada konstruksi flag kan ya. Akhirnya ya udah kata Ruben, nanti biayanya telepon ke Ujan katanya berapanya. Saya juga kaget, saya nggak enak kan sama Ruben, terlalu baik kan sama dia, makanya saya udahlah. Saya juga ada gitu kan sedikit dari bantuan Ruben kemarin masih ada, saya simpen. Cuman Ruben bilang, yaudah ntar bilnya foto katanya. Ya udah Kak, saya bilang. Jadi emang Ruben mau biayai semua sih, sampai bener-bener semua, mau obat-obatan,
kan bau Dede ini kan kalau mau dibawa pulang kan harus bayar bill dulu ya, bayar kamar berapa, jadi nanti totalin sama Ruben, katanya dibilang gitu. Dengan keluarganya. Ya dia sangat peduli, alhamdulillah gitu kan. Ruben juga peduli banget, teman-teman yang lain juga ada yang peduli sama Bang Sapri sih. Iya benar, waktu itu Mas Eko waktu dirawat di rumah sakit sana, almarhum Bang Sapri ya, dikasih bantuan nih Dol buat nanti persalinan. Saya sih bilang apa adanya, sebelum Pak Eko bilang seperti ini, Pak Ruben udah bilang juga untuk membantu. Pak Eko bilang ya udah, pokoknya bantuan dari Mas Eko ini Pak Eko disimpan aja, dia bilang gitu buat yang lain.